Ini ada sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana apabila seseorang yang sedang makan sahur lalu tiba-tiba mendengarkan suara azan, apakah menghentikan makan sahur atau tetap melanjutkannya? Dalam masalah ini terdapat dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau pernah bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nidaa wal inna'u ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan suara azan sedangkan piring masih berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sampai menyelesaikan makan sahurnya atau kebutuhannya tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimallahu ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bolehnya bagi kita untuk melanjutkan sahur meskipun sudah masuk waktu subuh. Namun kita juga jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Maka kalau kita melihat bagaimana kondisi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka untuk mengetahui masuknya waktu subuh, mereka menunggu azan terlebih dahulu. Ini secara umum. Meskipun memungkinkan bagi mereka untuk melihat secara langsung, karena mereka tinggal di padang pasir, sehingga tinggal keluar rumah lalu melihat apakah sudah terbit fajar shodiq atau belum. Namun mereka terkadang menunggu azan terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail." Sesungguhnya Bilal itu azan di malam hari, yaitu azan yang pertama. "Fakulu washrabu hatta yu'adzina atau hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum." Maka makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum berazan atau memanggil untuk azan. Karena itu Ibnu Ummi Maktum azan untuk sholat subuh. Ini juga merupakan bantahan bagi siapa saja yang menetapkan adanya imsak atau waktu imsakiyah. Karena di sini dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan kita makan dan minum sampai mendengar suara azan. Kembali kepada hadis yang pertama tadi, yaitu bahwasanya ketika seseorang sulit baginya untuk mengetahui kapan terbitnya fajar, lalu kemudian dia makan sahur, dan ketika sedang makan sahur tiba-tiba mendengarkan suara azan. Lalu apakah dia melanjutkan atau meninggalkan? Maka dalam kondisi ini perlu kita perinci. Yang pertama, kalau dia memang benar-benar tidak mengetahui atau mengira bahwasanya azan masih lama, lalu kemudian dia makan, dan ketika makan sahur di pertengahan dan piring sudah ada di tangannya, atau bahkan mungkin sudah ada di tangannya mau masuk ke dalam mulut, kemudian mendengarkan suara azan, maka dia boleh melanjutkan makan. Artinya melanjutkan makan sahur meskipun sudah masuk waktu subuh. Namun apabila seseorang sudah bangun kemudian mau makan sahur, mungkin sudah mengambil, kemudian sudah taruh di meja, lalu kemudian masih berdiri namun belum mulai makan, namun tiba-tiba mendengarkan suara azan, wallahu alam, hendaknya dia meninggalkan makanannya tadi karena dia belum memulai untuk makan sahur. Karena tadi hadisnya wal inna'u ala yadihi, dibolehkannya untuk melanjutkan makan sahur apabila
makanannya itu, piringnya itu sudah ada di tangannya. Sehingga kalau waktu sekarang, dan alhamdulillah untuk mengetahui waktu subuh itu sangat mudah, baik itu di HP kita atau kita biasanya mendapatkan selebaran berisi jadwal sholat, maka di situ kita sudah harus bisa memperkirakan, oh sekarang misalkan waktu subuh jam 4:30. Lalu qadarullah kita bangunnya jam 4:25. Berarti ada waktu sekitar 5 menit dan kita mengetahui itu. Maka kalau kita mengetahui, ya jangan kita ngambil nasinya sangat banyak. Sehingga kita sendiri sebenarnya menyadari bahwasanya makanan ini kalau nanti dimakan pasti akan melewati terbitnya fajar. Berarti dia sengaja. Adapun hadis tadi wallahu alam itu bagi yang dia memang kesulitan untuk mengetahui, atau memang kita tahu jadwal, namun karena pas tidak perhatian mengira masih lama, maka itu tidak masalah. Sehingga di sini lebih baik kita berusaha untuk mengetahui terlebih dahulu kapan jadwal masuk waktu sholat subuh, sehingga kita pun bisa memperkirakan kira-kira kapan saya harus makan sahur, kapan kira-kira saya harus menyelesaikan makan sahur, sehingga ketika masuk waktu sholat subuh kita benar-benar selesai makan plus selesai minumnya. Maka itu langkah yang lebih baik. Wallahu ta'ala alam bisawab.